Nah, ini dia ya. Arab Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum dulu ya, i'rab fi'il ini dia gampang, tidak seperti isim. Jadi dia secara umum dulu fi'il kan ada 3 ya, madhi, mudhari, dan amar. Madhi semuanya mabni, amar semuanya mabni. Berarti kan sisa fi'il ya, fi'il mudhari, sisa fi'il mudhari. Karena madhi mabni, amar mabni, sisa fi'il mudhari. Fi'il mudhari pun ada yang mabni juga kalau dia ketemu dengan nun niswah. Itu yaf'alna dengan taf'alna, atau dimasuki oleh nun taukid tsaqilah atau khafifah. Nah, kalau di i'rab fi'il, kitab isim kita, semuanya Khalidun, marfu. Kenapa tuh? Macam-macam alasannya. Bisa mubtada, bisa khabar mubtada, bisa fa'il, bisa inabul fa'il, bisa isim kana, bisa khabar inna. Ya. Khalidan, mansub. Mansub kenapa tuh? Macam-macam alasannya. Bisa maf'ul bih, dia bisa khabar kana, bisa isim inna. Tapi kalau di fi'il ini dia selalu amilnya itu adanya adalah amil lafzi. Kalau nggak ada amil, dia marfu. Kalau ada amil nasab, mansub. Kalau ada amil jazam, majzum. Karena majrur nggak ada di fi'il. Jadi dia sederhana. Sebenarnya yadhabu. Oh, belum ada apa-apa, berarti marfu. Ada amil nasab, an yadhaba, mansub. Ada amil jazam, lam yadhab, majzum. Jadi tidak terlalu kita rumit seperti i'rab isim yang harus mikir. I'rab fi'il ini tidak perlu mikir gitu, karena dia jelas gitu ada di depan mata. Kita bacakan materinya. Al-fi'lu thalathatun. Fi'il itu ada 3 dia. Madin, wa mudhari'un, wa amrun. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Madhinya madhiyun asalnya ya. Dia marfu'. Al-fi'lul madhi mabniyun daiman. Fi'il madhi terus selamanya dia mabni. Wa kadzalika fi'lul amar. Fi'il amar juga mabni. Nah, berarti sisa fi'il mudhari kan, amma fi'il mudhari faminhu ma huwa mabniun wa minhu ma huwa mu'rabun. Fi'il mudhari ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kita mulai dulu lihat fi'il madhi. Fi'il madhi ada mabninya ada 3 macam. Pertama, mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi itu adalah kondisi awal fi'il madhi. Dhahaba, qatala, kataba, akhraja, ahsana, adkhala, wazanna, fa'ala, safara, sa'ada, qatala, sabaqa. Ya. Ightasala, irtakaba, intasaba. Tafa'ala seperti tahaddatha. Pokoknya kondisi awal. Istaghfara. Ya. Dia mabni alal fathah. Yang kedua mabni alal dham. Mabni alal dham itu kalau dimasuki oleh waw jamak. Dhahaba menjadi dhahabu, mabni alal dham. Akhraja menjadi akhraju. Safara menjadi safaru. Ikhtasara menjadi ikhtasalu. Tahaddatha menjadi tahaddatsu. Ulang fi'il madhi mabni alal dham liittisalihi biwawil jamaah. Yang ketiga, ini yang paling banyak, yaitu adalah mabni ala sukun. Mabni ala sukun itu dia kalau ketemu dhamir rafa' mutaharrik. Mulai tasrif yang ke-6 itu, mulai hunna. Hunna sampai ana itu semuanya mabni ala sukun. Ya, dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahaba, dhahabata, dhahabna. Tubanya mati, mabni ala sukun. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtuna, dhahabtu, dhahabna. Mulai dari hunna itu sampai ana semuanya akhir hurufnya itu sukun. Lam fi'ilnya disukunkan. Dhahabna, akhrajta, safartum, ightasaltunna, tahaddatsna. Lihat itu lam fi'ilnya huruf terakhir sebelum dhamir itu semuanya sukun. Bilang dhahabna, safartum, fi'lun madin mabni ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Fi'il madhi mabni ala sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' yang mutaharrik. Itu dia fi'il madhi. Fi'il amar. Nah, fi'il amar ada 3 macam juga mabninya. Pertama adalah mabni ala sukun. Mabni ala sukun itu kalau dia bentuk yang pertama yaitu adalah anta. Yang dhamirnya anta.
idhab, akhrij, safir, ightasil. Atau yang ketemu dengan nun niswah, tahaddatsna. Mabni ala sukun semuanya ya. Mabni ala hadfin nun kalau fiilnya adalah minal af'alil khamsah, yaitu dhamir antuma, antum, anti, antuma, ya. Anti, antuma, antum, antuma, antun, antuma, antuna enggak ya dia. Jadi seperti idhaba antuma damirnya, akhriju antum damirnya, safiri damirnya anti, ikhtasilu antum damirnya, tahaddatsu damirnya adalah antum. Karena dia diambil dari fiil mudhari, karena itu dia namanya mabni ala hadfun nun. Idhaba kan asalnya tadhhabani di fiil mudhari'nya. Akhriju ya asalnya adalah dari fiil mudhari'nya tukhrijuna. Nah, safiri dari tusafirina, ada nunnya. Karena itu dia mabni ala hadfin nun. Pokoknya dari fiil yang afal khamsah itu ketika dia jadi fiil amar, maka mabninya mabni ala hadfin nun, mengikuti yang di mudhari'nya. Yang ketiga adalah mabni ala hadfil illah. Mabni ala hadfil illah ini adalah semua fiil yang binanya bina naqis, yaitu fiil yang belakangnya huruf illat. Lam fiilnya huruf illat. Seperti da'a, yad'u, fiil amarnya ud'u. Masya, yamshi, imshi. Sa'a, yas'a, is'a. Raja, yarju, urju. Rama, yarmi, irmi. Nasya, yansa, insa. Ini semuanya mabninya ala hadfil illah. Itu adalah di bentuk awal fiil amar dari fiil yang binanya bina naqis, yaitu yang belakangnya huruf illat. Jadi dia cara menjazamnya adalah dengan membuang huruf illat. Karena kalau sahih kan cara menjazamnya dengan mematikan huruf akhirnya. Karena dia mabni ala hadfil illah. Ud'u fi'lun madin mabni ala hadfil illah. Idhaba fi'l amar. Fi'l amar mabni ala hadfil illah. Idhaba fi'l amar mabni ala hadfin nun. Idhab fi'l amar mabni ala sukun. Kita lihat contoh-contoh yang ada di ayat Al-Quran ya. Ada beberapa ini untuk fi'il yang mabni, yaitu dari fi'il mati dan fi'il amar. Silakan Bu An. Belum dibuka suaranya Bu An. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma rajaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Shadaqallahul azim. Ibu Endah, saya mau nanya Bu Endah. Layar saya ini tampilan awalnya tuh latar belakangnya hitam. Biasanya kan putih itu. Kenapa tuh ya bisa jadi gitu Banda? Fi'il madhi mabni ala fath. Ya juga razaka. Ya, dia kalau fi'il ini kita menyebut barangnya ya, nggak seperti i'rab isim. I'rab isim langsung mubtada, kabar mubtada, fa'il, naibul fa'il. Kalau fi'il kita menyebut nih fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Maka kita jemput nih fi'il madhi mabni 'alal fathah. Razaka juga. Ya, fi'il madhi mabni 'alal fathah. Pak Hermanto. Silakan Pak Hermanto. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Khuliqu.
خلقوا فعل ماضي مبني على ضم لاتصاله بواو الجماعة. خلقوا فعل ماضي مبني على الضم. Berikutnya, Bu Endah. Pak. Falamma. Pak, saya besarkan dulu ya. Mana sih? Bentar, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaga mukhma'a. Oh ya, Pak. Majmu'a bainihima nasiya khutahuma. Bentar, Pak. Fatahada sabila fasabila fil bahri saroba. Ya. Balaga meskipun dia ada alifnya ya, yang dihitung adalah ghainnya, huruf akhirnya lamnya. Balaga cerita tentang dua orang, Musa dan Fatahnya itu. Balaga kita bilang fi'il madhi mabni ala fathah. Ini juga nih nasya untuk dua orang. Fi'il madhi mabni ala fathah. Juga pada ittakhadha fi'il madhi mabni ala fathah. Ibu Suhaibah. Suhaibah. Suaranya belum dibuka, Bu Suhaibah. Sudah. Masih ditutup tuh suaranya, Bu Suhaibah. Bu Suhaibah. Mau dipanggilnya Ebah, Bu Ebah. Nah, tuh. Enggak ini juga ternyata enggak mempan. Qala ana ya? Tadi. Qala ana ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqnahu min tin. Sadaqallahul azim. Qala fi'il madhi mabni 'ala al-fath. Fatah. Khalaqtani bilang khalaqta. Tuh. Ujungnya matikan. Fi'il madhi mabni 'ala sukun liittisalihi mutaharrik. Itu juga khalaqtahu sama dia ya. Fi'il madhi mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Ya. Bu Suparmi. Iya, Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qallad hab fama tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am mawfura. Sadaqallahul azim. Qala fi'il madhi mabni 'ala fathah. Idhab fi'il amar mabni 'ala sukun. Tabi'a fi'il madhi mabni 'ala fathah. Artinya dia sederhana aja gitu kan, enggak seperti jamak i'rab isim ya. Fi'il madhi mabni 'ala fathah, syukur. Fi'il madhi mabni 'ala sukun. Fi'il madhi mabni 'ala dhamm. Fi'il amar mabni 'ala sukun. Ya. Pak Anil. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu dagha faqula lahu layyinan la'allahu
yatadakkaru aw yakhsha. Kita punya di sini ada idhaba fi'il amar mabni hadfin nun. Fi'il amar idhaba. Fi'il amar idhaba mabni ala hadfin nun. Lan-nun. Juga pada faqula. Faqula fi'il amar mabni ala hadfin nun. Asalnya taqulani. Ini asalnya adalah tadhhabani. Dari fi'il mudhari'nya. Karena dia itu tidak sama dengan balagha di sini ya. Balagha fi'il madhi mabni ala al-fathah. Tapi ini idhaba fi'il amar mabni ala hadfin nun dia. Jangan dianggap di sini mabni ala al-fathah dia ya. Tidak seperti di fi'il madhi ya. Berikutnya Ibu Tri. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah. Innahu la yay'asu min rawhillahi illal qaumul kafirun. Idhabu. Idhabu fi'il amar mabni ala hadfin nun. Idhabu fi'il amar mabni ala hadfin nun. Juga tahassasu. Fatahassasu fi'il amar mabni ala hadfin nun. Ini dia harus teliti ya. Jangan seperti kalau fi'il madhi, mana dia ada yang fi'il madhi nih. Fi'il madhi khuliqu. Khuliqu dia mabni ala dham, fi'il madhi. Kalau fi'il amar yang seperti ini idhabu fatahassasu dia mabni ala hadfin nun. Kalau fi'il madhi semuanya dhahabu, kita bilang dhahabu fi'il madhi mabni ala dham. Tapi ini idhabu fi'il amar mabni ala hadfin nun karena fi'il amar dia diambil dari fi'il mudhari' tadhabuna. Ya. Ayat berikutnya Pak Idham. Bismillahirrahmanirrahim. Yang rohi ya, Pak ya? Enggak, ya Maryam. Oh, ya Maryam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi waraka'i ma'ar raki'in. Ya. Nah, ya Maryam uqnuti. Uqnuti fi'il amar mabni ala hadfin nun. Juga wasjudi warka'i sama nih fi'il amar mabni ala hadfin nun. Jangan dibilang nanti mabni alal kasar ya. Mabni ala hadfin nun. Karena fi'il amar itu dari fi'il mudhari'. Ya, asalnya taqnutina, tasjudina, tarka'ina. Fi'il mudhari'nya dia. Jadi dia fi'il madhi, fi'il amar mabni ala hadfin nun. Bu Cici. Silakan Bu Cici. Waqarna. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Sadaqallahul azim. Ya. Karena ini pokoknya istinaf dia ya, fi'il madhi. Dan fi'il madhi dia karena adalah fi'il amar. Ya, istinaf. Karena fi'il amar dhamirnya antunna. Jadi kita bilang mana? Karena fi'il amar mabni ala sukun. Fi'il amar mabni ala sukun ya kalau ketemu dengan nun
niswah seperti idhabna, tahaddatsna, yattasilna. Fil amr mabni ala as-sukun. Kemudian juga aqimna. Fil amr mabni ala as-sukun. Atina. Fil amr mabni ala as-sukun. Yang perintah untuk yang bertemu dengan nun niswah ini semuanya baik di fi'il madhi, di fi'il mudhari, fi'il amr ya. Mabni semuanya kalau ketemu dengan niswah. Ati'na fi'il amr mabni ala sukun. Waqarna satu kata dia. Waqarna fi buyutikunna. Ya, wa yutahhirakum tathira. Baik. Berikutnya Ibu Ramzah. Bu Ramzah, silakan. Bu Ramzah belum keluar suaranya. Ibu Novia kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Bentar ya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Aqim ini fi'il amar mabni 'ala sukun. Tapi kok ini enggak sukun ya, ada kasrah. Ya kasrah itu karena dia bertemu dengan dua sukun ini kan mati juga nih. Aqim asalnya supaya bisa dibaca shadnya yang mati di sini maka dikasih baris aqimis shalah. Aslinya dia adalah fi'il amar mabni ala as-sukun. Wa al-kasrah ada at-takhallus min al-iltiqas sakinan. Wa'mur bil ma'ruf. Ya. Wa'mur juga fi'il amar mabni ala sukun. Wanha. Inha fi'il amar mabni ala hadfil illah. Dari naha yanha asalnya ada alif di ujungnya itu. Wanha fil amar mabni ala hadfil illah. Wasbir fil amar mabni ala sukun. Dan asaba fi'il madhi mabni ala fathah. Nah, ini dia i'rab fi'il madhi dan fi'il amar ya. Fi'il madhi itu ada mabni ala fathah seperti dhahaba, mabni ala dhamm seperti dhahabu, dan mabni ala sukun seperti idhabna. Fil amar ada yang mabni ala sukun seperti idhab, mabni ala hadfin nun seperti idhaba, idhabu, idhabi, dan mabni ala hadfil illah seperti ud'u, imshi, dan is'a. Sekarang kita masuk pada fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari' terbagi dua dia. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya, yang utama itu sebenarnya adalah yang mu'rab. Yang mabni ini hanya yang kalau dia bertemu dengan nun niswah atau ketemu dengan nun taukid. Fi'il mudhari' pertama dulu yang mabni. Mabniun ala sukun idza tasala bi nunin niswah. Kalau dia ketemu dengan nun niswah yaitu yaf'alna dengan taf'alna itu. Dhamir hunna dengan dhamir antunna. Seperti yadhabna, yaqtasilna, dan yatahaddatsna. Atau tadhabna, taqtasilna, tatahaddatsna. Hunna dengan antunna. Yang belakangnya ada nun niswah itu. Ya, mabni dia sakti gitu. Fi'il itu kalau dimasukin nun niswah aja jadi sakti, nggak bisa diganggu-ganggu. Ya,
langsung jadi mabni aja. Yang kedua adalah mabni ala al-fathah idza tasala binun at-taukid. Fi'il mudhari' menjadi mabni al-fathah kalau dia bersambung dengan nun taukid. Contohnya yadhabu dimasuki nun taukid menjadi yadhabanna. Ya, nun taukidnya nun taukid tsaqilah yang bertasydid ini namanya nun taukid tsaqilah. Yadhabu pergi, yadhabanna sungguh dia pasti pergi gitu, pasti dia pergi. Atau nun taukidnya khafifah, yadhaban. Ini taukid khafifah, nun taukid khafifah nunnya tidak bertasydid, yadhaban ya. Yaghtasilanna nunnya nun taukid ya, nun taukid tsaqilah itu. Kalau bertemu dengan nun taukid maka dia menjadi mabni alal fathah ya. Kalau dia anunya ya nun taukid mubasyir, karena dia nanti ada yang ghair mubasyir kalau dia musanna atau jamak. Yadhabanna itu ada nun taukid tsaqilah li'annaha musyaddadah yadhabanna. Yadhaban nun taukid al-khafifah li'annaha sakinah, karena dia sukun. Yadhaban khafifah, yadhabanna musyaddadah itu tsaqilah. Bapak maaf, Bapak tanya. Bapak, itu kok yadhaban kok bisa sukun mati? Contohnya di apa ya, Bapak? Kalau yadhabana kan ini, aku bingung. Ya, di kelas sebelumnya belum pernah ketemu pelajaran non taukid. Taukid begini nih, soalnya. Itu buat domir siapa ya, Bapak? Domirnya tetap ini yadhabu, ya. Yadhabu itu artinya dia pergi. Yadhabu dia pergi ini. Asalnya ya. Kalau kita ingin menguatkan kata ini, kalau orang Arab biasanya membuat taukid itu dia berlapis. Ini nih aslinya ya yadhabu. Aslinya yadhabu. Kita kasihkan yadhabu ini sama aja nih. Pamannya kita mau mengatakan dia pergi. Yadhabu udah. Tapi itu orang ragu. Maksudnya dia pergi apa enggak gitu ya. Berita itu berita awal aja dia pergi. Sekarang orang tidak percaya tuh. Kita bilang pakai taukid inna. Innahu yadhabu. Dia sungguh dia pergi. Ya. Innahu yadhabu. Ini sungguh dia pergi. Nah, sekarang orang tidak percaya juga. Cuma pada ini innahu yadhabu itu sungguh dia pergi artinya. Sekarang kalau orang nggak percaya juga dikasih taukid lagi. Di sini biasanya kasihnya la di depan fi'il mudhari'. Tapi biasanya kalau ada la taukid ini dia lapis dengan taukid yang lainnya, itu adalah nun taukid. Nah, nun taukid ini bisa tsaqilah, bisa khafifah. Kalau tsaqilah berarti bertasydid. Kalau khafifah tidak bertasydid ya sama. Nah, ketika dimasuki oleh nun taukid ini, maka fi'il nih yang tadinya marfu, sekarang dia menjadi mabni ala fathah, jadi ba di sini. Jadi artinya adalah innahu la yadhabanna, sungguh dia benar-benar akan pergi. La yadhabanna, sungguh dia benar-benar akan pergi. Ini nun yang ditanyakan Bu Endah tadi. Ini nun ini anu aja menguatkan arti, bukan punya siapa. Dia masuk kepada siapa aja. Ini untuk memberikan arti penguat. Jadi kalau kita bilang yadhabu dia pergi aja, tapi yadhabanna sungguh pasti dia benar-benar akan pergi. Seperti yang masyhur kita dengar itu biasanya adalah firman Allah ya, azidu asalnya. Azidu ya. Azidu dari zada yazidu. Saya menambah ya. Azidu ini. Zada yazidu nambah. Ketika di dalam jumlah Allah membuat taukid la in syakartum la azidannakum. Ya.
Ini dikasih nun taukid di sini. Kemudian lamnya ada dalam taukid ya. Ini menjadi mabni alal fathah, menjadi la azidanna. La in syakartum la azidannakum. Sungguh saya akan tambahkan. Bukan la in syakartum azidukum. La in syakartum azidkum. Ya biasa tuh. La in syakartum azidukum, dia jawab menjadi azidkum, saya tambahkan. Tapi Allah buat dia bertaukid, muat la azidannakum, sungguh pasti aku akan menambahkan untuk kalian. Nah ini dia nun taukid itu menguatkan arti kalimah itu ya. Dan biasanya nun taukid ini berlapis dia dengan lam taukid di depannya. Itu dia ya. Masuknya pada siapa aja bisa. Nah, di sini kan huwa, di sini anak. Ya. Di Al-Quran ada beberapa, kita lihat contoh bertaukid itu. Demikian. Taib. Kalau mengi'rabnya seperti apa nih kalau kita mau mengi'rab yang ada nun taukid ini ya. Namudaj i'rab al-fi'al mudhari' al-mabni. Contoh i'rab fi'il mudhari' al-mabni. Selamanya yadhhaban, yadhhabna. Yadhhabna ini yang hunna. Mereka pergi, mereka perempuan. Yadhhabna fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Kan sukun tuh yadhhab litisalihi bi nunin niswah, karena bertemu dengan nun niswah na yaitu maka baknya mati. Fi'il mudhari' mabni 'ala sukun litisalihi bi nunin niswah. Yadhhabna. Wan nun yang ada na dhamir muttasil mabni 'ala al-fathah fi mahalli raf'in fa'il. Na-nya dhamir muttasil ya, mabni 'ala fathah fi mahalli raf'in fa'il, karena fa'il kan marfu'. Kalau yadhhabanna seperti apa nih i'rabnya? Kalau yadhhabanna kan dhamirnya huwa ya, cuma dikasih nun taukid na. Beda dengan yadhhabna tadi. Yadhhabanna fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathah liittisalihi bi nun at-taukid ats-tsaqilah. Fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathah tu yadhhabanna liittisalihi bi nun at-taukid ats-tsaqilah, karena bertemu dengan nun taukid ats-tsaqilah na itu yadhhabanna. Wan nun pada yadhhabanna nunnya harf la mahalla lahu min al-i'rab. Wal fa'il dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Ini kalau pakai i'rab panjang ya, meskipun ini enggak usah nih, juga enggak ada masalah. Cukup yang di atasnya aja. Yadhhaban fi'il mudhari' mabni 'ala fathah liittisalihi bi nun taukid ya. Nunnya enggak usah di i'rab, kan udah sebut nun taukid di atas itu udah cukup. Cuma karena contoh kita ngasih yang yang sempurnanya. Sama juga dengan yadhhabna ini. Nunnya ini enggak usah di i'rab juga enggak apa-apa. Yang penting adalah yadhhabna fi'il mudhari' mabni 'ala sukun liittisalihi bi nun niswah. Yadhhabanna fi'il mudhari' mabni 'ala fathah liittisalihi bi nun taukid. Kalau nun taukid ini juga kita lihat nih dia masuk dalam contoh lain ya. Ini yadhhabanna biasanya dia banyak di yang dimasuki atau talab. Talab itu baik menyuruh ataupun melarang. Ini contohnya adalah melarang. Fi'il mudhari' dimasuki la nahiyah. La tadhhab. La tadhhab. Kalau ada nun taukid menjadi la tadhhabanna. Itu la tadhhab fi'il mudhari' majzum bil la kan. Sekarang ini la tadhhabanna. La nahiyah tajzim al-fi'l al-mudhari'. Tadhhabanna fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathah fi mahalli jazmin. Mabni 'ala al-fathah liittisalihi bi nun at-taukid ya. Fi mahalli jazmin bila an-nahiyah. Liittisalihi bi nun at-taukid at-tsaqilah. Ini kalau ini ditaruh di belakang bisa nih. Jadi fi'il mudhari' mabni 'ala fathah liittisalihi bi nun at-taukid at-tsaqilah fi mahalli jazmin bila an-nahiyah. Mahalnya mahal jazmi karena ada la nahiyah ya. Wan nun ini sama juga ya. Ini nun ini enggak di i'rab juga enggak apa-apa, hanya untuk pelengkap aja. Wan nun harfun la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'il dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Mulahadhah gitu.
catatan. Idza sabaqa al-fi'la al-mudhari'a al-mabniya ahadul hurufi al-jazimati yakunu hadzal fi'l mabniyan ya fi mahalli jazm. Idza sabaqa al-fi'la al-mudhari'a al-mabniya, apabila fi'il mudhari' yang mabni itu didahului oleh ahadul hurufil jazimah, salah satu huruf yang menjazamkan. Ya. Yakunu hadzal fi'lu mabniyan fi mahalli jazmin. Maka fi'ilnya tetap mabni, tapi kita bilang fi mahalli jazmin karena sebelumnya ada yang menjazamkan. Contohnya nih, la tadhabanna tadi ya. Tadhabanna kan menjadi mabni karena bertemu dengan nun taukid. Tadhabu tuh, tadhabu. Masuk nun taukid menjadi tadhabanna, mabni alal fathah. Sekarang kalau dia dimasuki oleh huruf jazam la, kalau tidak ada nun taukid kan dia la tadhab ya, majzum kan. Sekarang kalau ada nun taukid dia kan jadi mabni alal fathah. La tadhabanna mabni alal fathah karena bertemu dengan nun taukid ini. Tapi dia tetap kita i'rabkan fi mahalli jazmin. Karena ada ini huruf jazam ya, fi mahalli jazmin di ya. Tapi itu pun sebenarnya sih itu kalau mau i'rab yang rincinya ya. Kalau enggak ya udah fi'il mudhari mabni alal fathah liittisalihi binun taukid ya udah cukup, udah seperti itu. Ini dia ya bagian yang pertama dari fi'il mudhari, yaitu adalah yang mabni. Jadi fi'il mudhari mabni hanya ada dua, yaitu kalau ketemu dengan nun niswa itu yang umum banyak, yaitu ada dua dia, yadhabna dengan tadhabna, hunna dengan antunna. Yang kedua dia mabni al-fathah kalau bertemu dengan nun taukid. Ya, ini kan tidak sebanyak yang di atas. Sekarang yang kedua yaitu adalah fi'il mudhari yang mu'rab. Nah, ini dia yang utama. Fi'il mudhari yang mu'rab ini dia yang utama. Wa huwa fi'il mudhari yang mu'rab itu adalah idza lam yattasil al-fi'lul mudhari' bi nunin niswah wala nunit taukid. Fi'il mudhari itu otomatis dia mu'rab kalau tidak ada nun niswah, bukan yaf'alna, bukan taf'alna, dan tidak juga bergandeng dengan nun taukid, baik yang tsaqilah, yang bertasydid atau yang tidak bertasydid. I'rabnya seperti apa? Wa i'rabuhu, i'rab fi'il mudhari awalan, yang pertama adalah marfu. Ini dia yang i'rab yang utamanya nih, marfu. Kondisi awal. Apa? Idza lam yadkhul alaihi nasibun aw jasimun. Kalau fi'il itu belum ada dimasuki oleh amil nasab atau amil jazam. Idza lam yadkhul alaihi nasibun aw jasimun. Kalau belum dimasuki oleh amil nasab atau amil jazam, maka dia marfu. Kondisi awal fi'il itu kalau selesai belum ada gangguan, maka dia marfu. Contohnya yadhabu, yaktasilu, yatahaddatsu. Contoh-contoh fi'il yang semuanya sahihul akhir. Huruf akhirnya huruf sahih. Contoh yang kelompok kedua adalah yad'u, yarmi, yas'a. Ini adalah contoh kelompok fi'il mudhari yang dari fi'il yang mu'tal, mu'tal akhir. Huruf belakangnya huruf ilat ya. Contoh yang ketiga adalah yadhabuna. Yadhabun ini adalah contoh fi'il mudhari yang dari kelompok af'alul khamsah. Kelompok af'al khamsah. Jadi kita lihat nih ya, ada 3 macam ya. Fi'il mudhari itu dia secara umum dulu kita bilang fi'il mudhari kalau belum ada amil nasab, amil jazam, maka dia marfu ya. Yang banyak itu adalah yang tanda rafa'nya dhammah, yadhabu, yaktasilu, yatahaddatsu. Ada nanti yang tanda rafa'nya tidak dhammah seperti yad'u, yarmi, yas'a, ini semuanya dhammah muqaddarah. Kemudian ada yang tanda rafa'nya sebutun nun nanti ya, yadhabun, ini itu adalah af'al khamsah. Kita lihat dulu kelompok yang pertama yaitu seperti yadhabu. Yadhabu, yaktasilu, yad'u. I'rabnya seperti apa nih? I'rabnya sederhana ya. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un
alasan marfu'nya ini sama ya semuanya. Ditajarrudi anin nawasib wal jawazim. Karena dia tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Ini ya semuanya ini sama. Kalau kita bilang marfu, pasti alasannya adalah ditajarrudi anin nawasib wal jawazim. Jadi kalau kita mau i'rab panjang aja dimasukin. Kalau enggak usah dimasukin ditajarrudi anin nawasib wal jawazim ini. Langsung aja fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yadhabu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya. Ini Bu Aan nih, lihat nih cara nulis ra ya seperti itu. Cuma belum pakai tangan. Karena kemarin masalah ra itu kalau sendirian begini nih. Dia belakangan ngasih apa tuh tiangnya belakangan. Tapi kalau dia mau panjang, nanti alifnya tulis duluan. Nanti baru kita kasih garis dia nih tiang dia. Nah, gitu ya. Fi'il mudhari' marfu' alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini yang paling banyak ya. Paling banyak nih utama seperti ini. Ya, ini paling banyak. Ini yang diingat ini. Fi'il mudhari' marfu' alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yang contoh kedua adalah kelompok fi'il mudhari' yang mu'tallul akhir. Fi'il mudhari' yang belakangnya huruf illat. Itu adalah dari bina naqis ya. Naqis itu kalau saya sih berharap itu udah dipelajari harusnya di dasar 3 itu. Ya. Contohnya ini ada yang ujungnya waw, ada yang ujungnya ya, yarmi, ada yang ujungnya alif, yas'a, yad'u, yarmi, yas'a ya, ada ujungnya waw, da'a, yad'u, ada ujungnya ya seperti rama, yarmi, dan ada ujungnya alif, sa'a, yas'a, ini alif ujungnya namanya, alif layinah. Nah semuanya yang fi'il mudhari' yang mu'tal ini, semuanya tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dia bilang yad'u fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun, dia alal waw. Yad'u yarmi fi'l mudhari' marfu' wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal ya. Yas'a fi'l mudhari' marfu' wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Nah, sekarang saya harap mudah-mudahan mengerti ini. Kenapa itu saya selalu ngotot nulis zahiratun, dhammatun zahiratun fi akhirih, fathhatun zahiratun fi akhirih, dhammatun zahiratun. Karena nanti ada namanya dhammah muqaddarah. Ada namanya dhammah muqaddarah ya. Dhammatun zahiratun itu benar yadhabu, dhammahnya dhammah zahirah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Apa sih zahiratun itu nih? Ini maksudnya nih sekarang kita ketemu yang bukan zahirah. Yadhabu bu itu kan dhammatun zahiratun fi akhirih. Sekarang kita punya yad'u, mana nih dhammahnya? Dibilang yad'u fi'il mudhari' marfu' ditajarrudi 'anil nawasib wal jawazim. Ini alasannya sama ya, kalau dia marfu' ditajarrudi 'anil nawasib wal jawazim. Karena enggak ada yang menyanasabkan kan menjazamkan. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wa. Dhammah muqaddarah. Dia memang muqaddar, dia tidak bisa dimunculkan, tidak zahirah. Jadi zahirah ini lawannya bukan batinah. Zahir batin bukan. Di sini kalau di Arabnya zahir lawannya adalah muqaddarah. Karena dia sebelum kena i'lal, ada urusan i'lalnya ya. Dia sebelum di i'lal aslinya adalah yad'u. Yaf'ulu, yad'u. Yarmi aslinya adalah yarmiyu. Ya, yas'a yu asalnya nih. Jadi ada dhammah asalnya. Tapi dhammah ini nggak bisa muncul. Nggak bisa zahir dia muqaddarah. Karena kena i'lal dia. Kena i'lalnya begini dia kalau waw atau ya di ujung berbaris dhammah atau berbaris kasrah, maka dia dimatikan. Ya. Karena orang Arab nggak bisa nyebut yad'u itu berat di lidah mereka. Ya. Maka ini kalau ada dhammah
Apabila huruf ya atau waw di ujung berbaris dhammah atau berbaris kasrah, umpamanya wi gitu, wu, maka dia dimatikan. Lalu jadilah dia yad'u, yarmiu, jadilah dia yarmi. Maka ketika kita menyebutkan ini wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun, mana dhammahnya? Enggak ada dhammahnya ini, ujung itu ain bukan, dia kan ujung, itu adalah waw, itu ujungnya. Alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun, mana dhammahnya? Enggak bisa. Dhammatun muqaddaratun alal waw. Ya, waw itu harusnya mana amin zuhuriha at-thiqalu. Ya, yang menghalangi dari munculnya wu itu adalah karena thiqal, berat di lidah orang Arab susah nyebutnya, dia wu gitu. Mereka nggak mau, maka dimatikan. Begitu juga pada yarmiu, ya, fi'il mudhari' marfu' alamat rafi dhammatun muqaddaratun alal ya. Asalnya adalah yarmiu. Mana amin zuhuriha at-thiqal. Yang menghalangi untuk dimunculkan itu adalah karena berat di lidah. At-thiqal. Yarmiu, mau dia Arab. Yas'a, yas'ayu, ini lain lagi nih dia ananya. Yas'ayu. Ya berbaris, sebelumnya berbaris fathah, maka ya atau waw berbaris dan sebelumnya berbaris fathah, maka dia jadi alif. Ini kaidah ini nanti Ibu akan familiar di lanjutan 1. Itu kalau ustadznya ngotot ngajarin i'lal, karena bukunya tentang i'lal aja tuh. Cuma kan tergantung siapa yang ngupas kadang-kadang. Terus saya urusin benar itu, karena banyak peserta yang belum mengerti masalah ini dari mulai, harusnya udah mengerti sejak artinya awal-awalnya udah ada di dasar 3 itu harusnya. Ya, saya udah waktu kumpul-kumpul itu sebenarnya maksudnya dasar 2, dasar 3 itu ngurusin saraf aja, di dasar 3-nya nanti yang lebih spesifik itu yang mu'tal, sehingga ketika di menengah lanjutan itu tidak asing dengan barang ini ya. Yas'a ini asalnya yas'ayu, ya atau waw di ujung berbaris dan sebelumnya fathah, maka dia jadi alif, maka jadilah dia yas'a. Kemudian ditulis dengan ya, alifnya alif layyinah untuk menunjukkan aslinya. Jadi berarti alif nih ya ujungnya, maka disebut di sini yas'a fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Ya, ini kan alal waw, alal ya, alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Yang menghalangi untuk memunculkan at-ta'adzur, nggak bisa, alif kan nggak bisa dikasih harakat. Ta'adzur itu nggak bisa gitu. Kalau yarmiu itu nggak bisa dimunculkan karena berat di lidah. Ini nggak usah diinikan alasan, ini hanya sekali asal tahu aja. Tapi yang penting adalah bahwa yang pada yad'u yarmi yas'a ini tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddar. Dhammatun muqaddaratun alal waw, pada yad'u dhammatun muqaddaratun alal ya, dan pada yas'a dhammatun muqaddaratun alal. Ini dia kelompok yang kedua ya, yad'u yarmi yas'a. Kelompok pertama tadi yadhabu dan teman-temannya dhammahnya dhammah dhahirah. Kelompok yang ketiga adalah yadhabuna. Ini kelompok af'al khamsah. Af'al khamsah saya kira itu udah di dasar 3 juga kayaknya itu pelajaran yang seperti itu. Iya Bapak, af'al khamsah dasar 3. Yadhabuna fi'il mudhari' marfu' li tajarrudi 'an an-nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Dan ثبوت النون علامة رفعه ثبوت النون لأنه minal af'al khamsah, jangan li'annahu af'al khamsah, li'annahu minal af'al khamsah. Ya, thubutun nun, tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Jadi kita kembali ke awal itu dulu. Rafa' itu adalah hukum i'rab. Tanda rafa' mah bisa macam-macam ya. Bisa seperti ini, ada dhammah, yadhabu, bisa dhammahnya dhahirah, bisa dhammah muqaddarah seperti itu, dan bisa thubutun nun pada yadhabun. Makanya jangan rancu antara rafa dan dhammah. Rafa apa? Dhammah. Nah, itu salah paham berarti. Dhammah itu adalah salah satu tanda rafa, tanda utamanya. Karena rafa tandanya macam-macam. Kalau di isim ada alif, ada waw ya. Di sini ada dhammah muqaddarah dan ada thubutun nun. Oke.
kita kasih keterangan sedikit afal khamsah. Wal afal khamsah ya fi'lul mudhari' alladhi ittasalat bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah. Afal khamsah itu sendiri adalah fi'il mudhari' kalau dia berhubung dengan aliful itsnain, alif musanna, aw wawul jamaah, atau ya mukhatabah. Aliful itsnain contohnya yaktubani atau taktubani. Ini yaf'ulani taf'ulani, wawul jamaah seperti yaktubuna taktubuna, yaf'uluna taf'uluna, dan ya mukhatabah seperti taktubina, taf'ulina. Yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, dan taf'alina. Ya. Untuk pertama ya, kepalanya. Bapak, aku mengalami kesulitan dengan isim dan fiil yang berhuruf ilat. Kalaupun untuk fiil berarti tahunya alif, ya itu harus tahu tasrifnya ya Bapak. Enggak, dia tidak tasrifnya awalnya itu kalau kita yang berhuruf ilat, ada huruf ilat apanya maksudnya huruf ilat ini memang ada pembahasan itu nanti sebenarnya di lanjutan 1 ya, fiil yang motal gitu bilang, motal itu berhuruf ilat. Iya. Yang berhuruf ilat itu adalah alif, ya, waw. Ya. Alif ya, jangan salah, alif itu bukan hamzah. Kalau hamzah itu a, alif itu yang setelah fathah. Yang setelah fathah itu dia alif ya. Alif waw ya. Bukan a. A itu hamzah namanya. Ya. Kalau ada isim atau fiil berhuruf ilat ini kita bilang mu'tal. Saya mulai dari fiil dulu ya. Fiil itu huruf ilatnya bisa di fa fiil, bisa di ain fiil, bisa di lam fiil. Kalau di fa fiil alif pasti nggak bisa kan, karena alif kan setelah fathah. Berarti kepalanya waw atau ya. Kepalanya waw seperti wasala, wasafa, wada'a, wadara, wada'a, wakaza, wa, atau ya, yaqidha, yasara, ya isa, ya bisa. Berarti mu'tal dia namanya, ada huruf ilatnya. Kalau dia tengah tuh namanya adalah ajwaf. Seperti qala, lihat ada alif kan, qala, fi'il mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu, saqa yasuqu, tuh alif tuh ininya. Ada yang alif di qala yaqulu, alif di fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya waw. Ada yang alif di fi'il madhinya, di fi'il mudhari'nya ya, seperti apa? Mala yamilu, kala yakilu. Ada yang alif di dua-duanya, seperti khafa yakhafu, nama yanamu. Ada yang berhuruf ilat di belakang. Huruf ilat di belakang ini dia yang kita ini ya. Seperti da'a yad'u, rama yarmi, dan sa'a yas'a. Belakangnya bisa waw, bisa ya, bisa alif. Da'a yad'u, rama yarmi, sa'a yas'a. Isim kalau ada huruf ilatnya berarti mu'tal juga. Umpamanya isim yang udah jadi huruf ilatnya biasanya yang tasrifan dari sini, sepertinya isim fa'ilnya da'a, da'i, itu berarti mu'tal. Atau selamanya kita bilang mustafa. Nah, kalau di dalam pembahasan kita dalam i'rab, karena urusan kita kan bukan mentasrifnya tapi mengi'rabnya, adalah urusan kita dulu da'i ini seperti qadhi, qazi ya. Isim manqus, dia pada waktu rafa, dia tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah alal ya al-mahdhufah. Ini gini nih. Da'in marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah alal ya al-mahdhufah. Karena asalnya adalah da'iyun. Itu yang kita kupas dulu waktu masalah isim manqus ya, di yang tidak menggunakan tanda utama di isim. Ya. Kalau dia yang belakangnya alif seperti Mustafa, Mustafan, Hudan, Takwan, maka tanda i'rabnya adalah semuanya muqaddarah, dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, ini kasrah muqaddarah. Muqaddarahnya bukan zahirah, bukan yang muncul. Ininya sederhana aja seperti itu aja ya. Yang mu'tal.
dia akan mengerti lebih rinci saya kira kalau dia masuk dalam tasrif yang sesungguhnya itu nanti di realnya di lanjutan 1. Tapi sebenarnya udah mulai dikenalkan ini mestinya waktu di dasar 3. Cuma mungkin dasar 3 kemakan nama pelajaran-pelajaran yang lain karena mungkin hanya dianggap sekilas saja, atau di mana ya, di menengah 1 barangkali ketika belajar i'rab yang pertama itu ada. Nggak tahu sih, tergantung, kadang-kadang kan masalah itu tergantung yang ngurusinnya gitu, yang ngupasnya, dia nganggap itu masalah penting atau enggak, sehingga atau diurusin atau enggak. Baik, sekarang kita melihat tanda i'rabnya fi'il mudhari' ya. Pertama yang kita kupas ini masih dalam rangka rafa ya, sudah disebutkan ini. Fi'il mudhari' yang mu'rab ini yang pertama adalah yang marfu. Marfu sebenarnya udah kita kasih contoh ini tadi pada contoh ini yadhabu, yad'u, yadhabuna. Ada yang tandanya dhammah zahirah, ada tandanya dhammah muqaddarah, ada yang tandanya sebutun nun. Ya, ini di keterangannya diulang lagi nih di sini nih. Alamatu raf'il mudhari'. Tanda-tanda rafa'nya fi'il mudhari'. Mimma sabaqa, dari yang lalu tadi yang kita kupas nih di atas tadi, arafna, kita tahu anna alamati raf'il mudhari', bahwa tanda-tanda rafa' mudhari' itu adalah pertama ad-dhammatu dhahirah. Dhammah dhahirah. Idza tajarrada 'anil nasibi wal jazimi, kalau fi'il itu telanjang, tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazamkan, wa kana sahihal akhiri, dan fi'ilnya dia sahihal akhir, maksudnya lam fi'ilnya huruf sahih, bukan huruf ilat, ya seperti yadhabu, yaktulu, yarji'u, yaktubu, yajlisu, tuh sahih akhir. Bukan yang mu'tal. Mu'tal itu seperti yad'u, yarmi, yas'a tadi kan belakangnya. Ini tandanya adalah dhammah zahirah. Kalau fi'il mudhari' seperti ini ya, tidak ada yang menasabkan, tidak ada menjazamkan, dan fi'ilnya sahih akhir. Walam yattasil bihi syai'un, dan tidak tersambung dengan sesuatu pun yang lain. Artinya tidak ada nun taukid yang membuat dia jadi mabni. Ya. Contohnya, contoh di atas tadi, yadhabu, yaktasilu, yatahaddatsu. Jadi kita bilang yadhabu fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yaktasilu juga fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tanda kedua adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Pertama, dhammah muqaddarah lawan dari dhammah zahirah. Dhammah zahirah muncul kelihatan. Dhammah muqaddarah li ta'adzur. Karena tidak bisa ya. Uzur itu nggak bisa dimunculkan. Ala akhir al-fi'l al-mudhari', di akhir fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif, yang mu'tal berhuruf ilat, huruf ilatnya alif. Contohnya yakhsha, yara, yas'abu. Alif semua belakangnya. Yakhsha, yara, yas'a kan. Ditulisnya aja ya, tapi dia alif, namanya alif layyinah. Maka di sini yakhsha ini kita bilang fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya, kalau mau dimunculkan lagi panjang, mana amin tuhuriha at-ta'adzur. Tapi nggak usah seperti itu juga udah cukup. Belum cukup mengatakan dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Yang ketiga adalah ad-dhammah al-muqaddarah lil istithqal. Dhammah muqaddarah karena berat di lidah. Ala akhir al-fi'l al-mudhari' al-mu'tal bil waw wal ya. Yaitu fi'il mudhari' yang mu'talul waw dan mu'talul ya. Seperti pada yad'u itu mu'talul waw. Yarmi mu'talul ya. Jadi kita bilang yad'u fi'lun mudhari'un marfu'. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw lil istithqal. Mana min zuhuriha al istithqal. Enggak usah disebut itu mana min zuhuriha, itu enggak usah, cukup fi'il mudhari' marfu' wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Yarmi fi'il mudhari' marfu' wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Enggak usah harus menyebutkan mana min zuhuriha
istithqal. Yang keempat adalah thubutun nun. Thubutun nun ini adalah tanda fi'il mudhari' yang dari al-af'al al-khamsah. Idza kana al-fi'il mudhari' min al-af'al al-khamsah, kalau fi'il mudhari'nya dari af'al khamsah, ai ittasalat bihi aliful itsnain, maksudnya dia ketemu dengan alif itsnain, yadhhabani tadhhabani, awul jamaah yadhhabuna tadhhabuna, aw ya'ul mukhatabah tadhhabina. Maka ini tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Jadi kalau kita mi'rab yadhhabani fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Harus ada keterangan kalau nggak menggunakan tanda utama ini. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun, maka kita kasih keterangan li annahu minal af'al al-khamsah. Yadhhabun fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun li annahu minal af'al al-khamsah. Tadhhabin fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Ya. Contoh i'rabnya seperti ini. Ini anu banget ini. Saya bikin terlalu jelas sekali untuk ini. Makanya Pak Amin bilang nih, kita kalau daring ini capek banget gitu bikin papan tulis ini kan, slide-slide ringkasan ini, karena udah seperti buku aja nih, anu banget, jelas banget itu. Dirubah sedikit aja udah jadi buku ini. Jadi keterangannya udah ini banget. Seperti ini sekarang nih. Kasih lagi nama dijil i'rab ya. Jadi kalau nggak mengerti juga nih keterlaluan nih Pak Ilham. Iya benar. Kalau nggak terang gimana ini? Kita udah bikin ini Pak, udah mati-matian gitu kan. Nah, saya bilang nih, memang daring kita nggak kemana-mana, tapi waktu yang kita habiskan untuk bikin ini Pak, mau berjam-jam gitu. Makan waktu. Saya bilang ke itu, mereka dengar itu ya. Saya bilang, ini kalau kita masih daring ini, jangan cepat-cepat kita diganti kelas, karena nanti ganti kelas baru, bikin lagi itu, baru lagi, dan itu bikin waktu. Jadi biarkan dulu sampai 2-3 kali, sehingga kita bisa menyempurnakan gitu ininya. Bisa menyempurnakan ini keterangannya. Benar kata Pak Amin, ini udah seperti buku aja yang kita bikin, itu udah jelas banget gitu. Bisa, kalau orang ini udah bisa baca sendiri, dia nggak perlu dijelaskan lagi ya. Sekarang lihat nama dijil i'rab al-fi'l mudhari' al-marfu'. Beberapa contoh i'rab fi'il mudhari' al-marfu'. Yaktubu ya, yaktubu kita bilang fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Sama aja ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ini bisa nggak dimasukkan ini kalau kita mau i'rab ringkas ya. Kalau i'rab ringkas juga kita bilang fi'il mudhari' marfu'un bid-dhammah. Fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah, artinya dengan tanda dhammah. Fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Fi'il mudhari' marfu' dengan tanda dhammah. Alamatu raf'ihi dhammatul dhahirah. Kalau wa alamatu raf'ihi jangan pakai bi di sini. Jangan wa alamatu raf'ihi bid-dhammah. Itu bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa Arab jadinya. Kalau mau yang bid-dhammah, wa fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Bid-dhammah dengan tanda dhammah. Tapi kalau kita sebut wa alamatu raf'ihi, kita memerlukan khabar yang alamatu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره. Ini jelas banget ini ya. Ini kalau meng-i'rab ini nggak perlu dimasukin mana min zuhurnya, ini hanya untuk keterangan diketahui aja ya. Nanti ya panjangan malah bikin bingung ya. Ini hanya penjelasannya saja. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-waw. Dhammatun muqaddaratun 'ala al-waw. Bisa. Mana min dhuhuriha at-thiqal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa, yang ada di ilmu. Ini kalau kita mi'rab bisa, nggak usah dimasukin ya, mana min dhuhuriha at-thiqal. Oke. Yabki fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-ya'.
منع من ظهورها الثقل وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدير وصل يا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء ضمة مقدرة على الياء ya. Yaktubani ya. Fi'lul mudhari' marfu'. Sekarang nih yang lain. Kalau ini kelompok pertama nih yang sahihul akhir. Kelompok yang kedua ini apa ini namanya? Mu'talul akhir ya. Sekarang kelompok yang ketiga nih ya. Kelompok ketiga adalah al-af'al al-khamsah. Gimana nih contohnya? Yaktubani fi'lul mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'alil khamsah. Ini sampai di sini udah cukup nih. Lalu kita kasih keterangan tambahan wal alifu, alif yang ada pada yaktubani itu wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilnya ya. Yaktubuna fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Udah cukup nih sampai di sini. Tapi kita mau kasih keterangan nih waw yang ada yaktubun wawnya wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Taktubina fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Ya. Kemudian taktubin wal ya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sudah. I'rab fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' marfu'. I'rab fi'il mudhari' marfu' gampang. Fi'il mudhari' kapan marfu'? Enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazam. Berarti kalau dia ada amil nasab mansub. Yang kedua ini adalah tsaniyan mansub. I'rab fi'il mudhari' yang kedua adalah yang mansub. Ta'ammal al-af'al al-atiyah. Perhatikan fi'il berikut ini an taktuba kai usyahida lan ata'akhara tajidha. Anda dapati yang ini tiga ini af'alan mudhari'atan fi'il mudhari' mansubatan yang mansub subiqat bihurufin nasabatha didahului oleh beberapa huruf yang membuat dia nasab, itu adalah an, kai, dan lan. Wa tusamma hadhil huruf ini an, kai, lan itu diberi nama huruf bihurufin nasabi, huruf nasab ya. Hurufun nasbi bukan nasab ya. Haitsu tansibu al-fi'l al-mudhari'a bi nafsiha mubasyaratan. Yang mana huruf-huruf ini an, kai, lan ini dia menasabkan fi'il mudhari' binafsiha dengan diri dia sendiri mubasyaratan secara langsung. Karena nanti ada yang menasabkan fi'il mudhari' tapi dianggap dia dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Seperti umpamanya nanti ada hatta atau bermacam teman-temannya. Kalau ini dianggap binafsiha mubasyaratan dengan dirinya sendiri langsung. Jadi taktuba mansub karena an, kai usyahida mansub karena kai, ata'akhara mansub karena lan. Fal fi'lul mudhari'u idzan mansubun idza dakhala alaihi nasibun. Maka fi'il mudhari' kalau begitu mansubun, mansub idza dakhala alaihi nasibun kalau dimasuki oleh amil nasab. Contohnya an taktuba, kai usyahida, dan lan ta'akhara. Tinggal lagi kita tahu aja yang adawat nasab itu apa aja tuh yang menasabkan fi'il mudhari' itu. Pokoknya kalau setelah dia pasti mansub. Enggak ada apa-apa berarti marfu. Ada amil nasab berarti mansub. Amil nasab itu apa aja? Nah ini dia ya. Amil nasab ya. Adawatun nasbil mudhari'. An-nawasibu adh-dhahiratu lil mudhari'i arba'atun. Yang menasabkan secara zahirah, bukan muqaddarah maksudnya. Zahirah ini lawannya bukan batinah, tapi lawannya adalah muqaddarah yang ditakwilkan. Itu ada 4, yaitu adalah an dan kai. An dan kai. An dan kai ini harfani, dua-duanya huruf
yatakhassasu al-mudhari'u ma'ahuma lil istiqbal. Fi'il mudhari' kalau dimasuki oleh an dan kai ini dia memberikan arti istiqbal, arti akan datang. Berarti belum terjadi gitu. Kita bilang uridu an adhaba. Adhabanya itu belum terjadi, dia akan datang pasti kalau dimasuki oleh an. An itu memberikan arti akan datang untuk fi'il mudhari'. Ya. Begitu juga kai. Selamanya usafiru ila Makkah kai a'tamira. Saya pergi ke Makkah untuk umrah. Nah, umrahnya belum terjadi istiqbal. Wa tu'awwalani ma'a ma ba'dahuma bi masdarin. Nah, ini. Dan an dan kai itu ditakwil dengan fi'il yang sesudahnya ditakwilkan masdar. Ini kalau yang ditakwilkan masdar ini saya yakin ini ada pelajarannya di dasar 3. Jadi sebenarnya kalau kita bilang uridu an adhaba nih. Uridu an adhaba ini an dengan fiilnya ini dia ditakwilkan masdar. Jadi apa masdar? Dhahaba yadhabu masdarnya adalah dhahaban. Jadi kalau uridu an hadhaba sama artikan dengan uridu dhahaba. Uridu dhahaba. Uridu an usalliya. Artinya sama dengan uridu salata. Ya. Selamanya uridu an usafira ila Surabaya. Sama artinya dengan uridus safara ila Surabaya. Karena an dan fi'il yang sesudahnya ditakwilkan masdar. Begitu juga kai. Kita usafiru kai a'tamira. Usafiru ila Makkah kai a'tamira sama dengan usafiru ila Makkah lil umrah. Ya. Karena dia memberikan pengertian an dengan yang sudahnya itu ditakwilkan masdar. Yang ketiga adalah lan. Lan harfun linafyi wuqu'il fi'li fil mustaqbal. Harf menafi terjadinya fi'il di masa akan datang. Yang biasanya diterjemahkan Indonesia lan itu apa? Diterjemahkan apa lan biasa? Halo? Bapak. Jangan ya, Pak. Tidak, kalau nggak jangan ya, Bapak. Tidak lah. Atau jangan. Jangan. Never, Pak, never. Lan apa? Lan dia tidak akan. Never ya kan, Pak? Tidak akan. Dan lan usafiral yauma. Lan usafiral yauma, saya tidak akan berangkat hari ini. Ya. Lan adhaba ila al-maktab. Saya tidak akan pergi kantor. Li'anni marid, sebagai orang sakit. Lan itu memberikan arti mustaqbal, tidak akan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan ya, memberikan arti nafi wuqu'ul fi'l fil mustaqbal. Tidak, karena kan bedanya kalau la nafi wuqu'ul fi'li al-an dia la akul, la aktasil al-an. Tapi kalau lan aktasil wuqu'ul fi'li fil mustaqbal, dia akan datang, tidak akan terjemahan misalnya. Idan ini sebenarnya kita jarang gitu menggunakan idan ini. Jarang ketemu, mungkin bisa baca satu buku pun nggak ketemu gitu idan ini. Tapi dia adalah salah satu dari yang menasabkan fi'il mudhari'. Idan ini dia harfu jawabin wa jazain. Harfu jawabin wa jazain ya. Kurang anunya. Harfu jawabin wa jazain wa istiqbalin wa nasbin. Ya. Idan ini adalah huruf jawab. Ya, berarti ada sebelumnya nih yang kata yang sebelumnya, atau dibilang harfu jaza jawab sama aja ya. Wastiqbalin dan untuk akan datang, wa nasbin
dan juga dia menasabkan. Contohnya nih, orang bilang begini, ini dia orang Surabaya ya, dia orang Surabaya. Lalu ada temannya dari Jakarta bilang, "Sausafiru ila Surabaya gadan." Besok saya mau ke Surabaya, dia bilang. Temannya yang dari Jakarta ya bilang, dia tinggal di Surabaya. Terus temannya yang Jakarta bilang, "Sausafiru ila Surabaya gadan." Saya mau pergi ke Surabaya besok. Maka dia jawab, "Idzan tanzila indana." Oh, kalau begitu kamu nanti mampir ya di tempat kami. Nah, idzan tanzila ini, tanzila mansub karena ada idzan. Idzannya apa? Idzan dia merupakan jawab atau jasa dari ungkapan yang sebelumnya nih. Sausafir Surabaya kalian. Idzan tanzil andana. Jadi dia nggak bisa idzan muncul tiba-tiba saja yang di idzan yang fiil yang menasabkan fiil mudhari ya. Jadi dia artinya huruf jawab jasa wastiqbal ya, akan datang ya. Wa nasbin. Jadi pada contohnya juga uridu an afhamal lughatal arabiyyata kai afhamal qur'ana jayyidan lan atakhallafa an salatil jamaah. Ini contoh kalimatnya ya. Ini kan contoh i'rab satuannya. Ulang. Uridu an adrusal lughatal arabiyyata kai afhamal qur'ana jayyidan. Uridu an adrusa nih. Uridu an adrusa mansub karena ada an. Kai afhama mansub karena ada kai. Lan atakhallafa an salatul jamaah. Atakhallafa mansub karena ada lan. Saya nggak bakalan ketinggalan lagi salat jamaah. Idzan tanzila indana. Ya. Tanzila mansub karena ada idzan. Oke, itu dia yang menasabkan fi'il mudhari langsung. Nanti ada yang menasabkan fi'il mudhari dengan an mudmarah ya, lebih banyak nanti. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke tanda nasab fi'il mudhari. Alamatu nasbil mudhari. Tanda nasab fi'il mudhari. Yunsabul fi'lul mudhari. Fi'il mudhari mansub wa takunu alamatu nasbihi kama yali. Tanda nasabnya sebagaimana yang berikut ini. Pertama adalah al-fathatul zahirah. Fathah zahirah ala akhirih idza kana sahihal akhir. Kalau fi'ilnya sahihul akhir artinya bukan mu'talul akhir. Contohnya an yadhhaba kay yatahaddatha lan yastaqima. Itu yang yadhhaba fi'il mudhari mansubun bi an wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Yatahaddatha ya fi'il mudhari mansubun bi kay wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Yang kedua adalah fathah al-muqaddarah. Fathah. Ada juga nih yang fathah yang muqaddarah juga ya. Bukan dhammah aja muqaddarah. Jadi muqaddarah ini lawan dari zahirah. Zahirah lawannya bukan batinah ya. Lahir batin. Enggak, ini zahir muqaddar. Al-fathatul muqaddarah litta'adzur. Karena enggak bisa dimunculkan. Ala akhir fi'il mudhari al-mu'tal bil alif. Yang mu'talnya dengan alif. Contohnya antas'a lan tabqa. Kita bilang tas'a fi'il mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Tabqa lan tabqa fi'il mudhari' mansubun bi lan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Kalau mau kasih keterangan tambahan, mana amin dhuhuriha at-ta'adzur. Karena alif kan nggak mungkin dikasih harakah. Ini harus jelas karena nanti pada waktu rafa sama nih. Tabqa rafa tabqa juga. Mansub tabqa juga. Ini tas'a marfu tas'a juga. Mansub tas'a juga. Karena itu kita harus melihat amil yang sebelumnya. Kalau ada amil nasab, oh berarti dia mansub. Alamatun nasbi fathah muqaddarah. Tapi kalau nggak ada amil nasab, tas'a oh marfu alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Ya. Yang ketiga adalah ini tambahan dari hubungannya dengan nomor 2 ya. Tadharul fathatu 'alal mudhari' al-mu'tal al-akhir bil waw wal ya. Ya.
Fi'il mudhari yang mu'talul akhir itu kalau mu'talnya dengan huruf waw atau ya, tadhar. Fathahnya menjadi zahirah, menjadi bisa muncul dia. Kenapa nih? Li khifatiha, karena ringan di lidah. Kalau waw atau ya berbaris fathah, gak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia berbaris dhammah atau kasrah. Waw, ya di ujung berbaris dhammah atau kasrah, masalah itu berat. Tapi kalau dia ya, kalau dia a gitu ya, maka nggak masalah. Ya, contohnya lan yad'uwa, itu udah muncul nih fathahnya. Dia bilang yad'uwa fi'il mudhari' mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kayak dia, itu bisa muncul nih. Tapi kalau marfu kan yad'u nggak mau muncul, yad'u nggak mau. Yakdiu nggak mau muncul. Tapi kalau fathah dia muncul, maka tandanya adalah fathatun zahirah. Yang keempat, tandanya nasab adalah hadfun nun. Hadfun nun adanya di af'al al-khamsah. Idza kana al-fi'lul mudhari'u al-mansub min al-af'al al-khamsah. Contohnya yaktubani, kasih an menjadi an yaktuba. Ta'malin, kasih kai ta'mali. Ta'kulun, lan ta'kulu. Kai ta'mali, kita bilang. Kai ta'mali fi'il mudhari' mansubun bi kai wa alamatun nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'al al-khamsah wa alamatun nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'al al-khamsah. Ya. Itu dia adawat, ini dia alamatun nasab ya. Sebelumnya nih baliknya ke sini nih pembahasannya. Yang menasabkan secara langsung 4. An, kan, an, kai, lan, idan. Nah, sekarang ada beberapa adawat yang menasabkan fi'il mudhari', tapi dianggap bukan dia yang menasabkan. Yang menasabkan adalah an mutmarah. An yang disembunyikan. Ya, ditakwilkan ada an. Seolah-olah ada an gitu. Cuma nih debatable ya, sebagian ngapain pakai disebut an mutmarah, sebutkan aja dia langsung. Nih nanti kita lihat contohnya begini. Yunsabu al-fi'lul mudhari'u bi an al-mutmarata bi an al-mutmarati jawazan ba'da lam at-tahlil. Yunsabu al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari dinasabkan bi an al-mutmarati dengan an mutmarah, an yang disembunyikan. Ya, an bi an, ya harusnya sendiri. Al mutmarati jawazan, jawazan artinya tidak wujuban, tidak wajib. Maksudnya bisa muncul, annya bisa tidak. Ya. Ba'da lam at-tahlil, setelah lam at-tahlil. Setelah lam at-tahlil itu lam yang artinya untuk, agar, supaya. Yang ini paling banyak nih kita pakai setelah an. Contohnya, khudil qalama litaktuba. Khudil qalama litaktuba. Udrusil arabiyata, adrusul arabiyata. Adrusul arabiyata li afhamal Qur'ana. Adrusul arabiyata li afhamal Qur'ana. Saya belajar bahasa Arab agar saya mengerti Al-Qur'an. Afhama, bilang afhama nih kalau ngikutin ya, afhama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan, bi an mutmaratin ba'da lam at-ta'lil. Afhama fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Mansub disebabkan an, bi an al-mutmarah ba'da lam at-ta'lil. Bi an mutmarah setelah lam at-ta'lil. Sebagian nggak mau ribet begini, bilang aja langsung afhama mansub bi lam at-ta'lil. Lebih daripada mansub disebabkan an yang tersembunyi setelah lam at-ta'lil, kan ini nih, karena dia membuat di sini mansub bi an mutmarah, ya, mansub an mutmarah. Tapi kalau sebagian ulama nahwu yang belakangan bilang bisa dipakai an mutmarah, langsung aja disebut apa kata itu atau adatnya itu. Jadi adatnya adalah lam at-ta'lil, ya. Itu adawat yang lain ya. Sebut aja langsung. Afhama fi'il mudhari' mansubun bi lam at-ta'lil. Khudil qalama li taktuba. Taktuba fi'il mudhari' mansubun bi lam at-ta'lil.
Yang kedua, yunsabul fi'lul mudhari. Yunsabul fi'lul mudhari bi an al-mudmarati wujuban ba'da lamil juhud. Fi'il mudhari mansub dengan an mudmarah yang tersembunyi wujuban. Wajib, nggak boleh dimunculkan. Kalau ini jawazan, dia belum muncul, boleh li'an taktuba, li'an sama. Nah sekarang nih setelah lam juga namanya lamul juhud. Ai lamul inkar, lam al-inkar. Lamul juhud itu adalah dia sebelumnya ada kana yang dinafi. Jadi dia sebelumnya makana atau lam yakun. Pokoknya kana yang dinafi. Kalau ada lamnya ini namanya lamul juhud. Contohnya nih, lam takun litukhlifa al-wa'da. Ini ada lam takun kan sebelum litukhlifa. Tukhlifa ini mansub karena ada lam ini. Ini lam apa nih? Lam ta'lil ya? Bukan. Ini namanya lamul juhud karena sebelumnya ada kana yang dinafi. Maka al muslimu liyakhuna. Yang liyakhuna mansub kenapa nih ada lam? Lam ta'lil ya? Bukan. Sama aja di lam ta'lil. Kan ini bukan lam ta'lil. Kenapa? Karena sebelumnya ada kana yang dinafi. Maka ya. Tidak pantasnya orang muslim itu berbuat khianat. Tapi banyak orang muslim yang khianat ya, apalagi kalau jadi pejabat udah nipu aja kerjaannya tuh kebanyakan, meskipun banyak pejabat yang orang baik juga banyak. Lam takun litukhlifal wa'da. Ya. Tidaklah semestinya kamu menyalahi janji. Kan orang muslim harusnya begitu, tidak menyalahi janji. Tapi banyak orang muslim yang nyalahi janji ya, ngutang gak bayar-bayar. Ntar tanggal 20 bayar katanya. Udah tanggal 35 gak bayar juga. Janjinya tanggal 30, tanggal 20. Nah, ini ya, kita kan kalau mau sederhana bilang aja mansub bilamil juhud. Tapi ini yang ngotot ini bilang enggak, mansubnya karena ada an mudmarah. Liyakhuna fi'il mudhari' mansub bi an ba'da lamil juhud. Tapi saya ngambil pendapat yang memudahkan aja ya. Jadi kita bilang yakhun fi'il mudhari' mansubun bi lamil juhud. Sekarang bagaimana cara kita membedakan lam ta'lil dengan lamil juhud? Karena kan sama nih, li gitu. Mulahadhah catatannya. Al-farqu baina lam ta'lil wa lam juhud, beda antara lam ta'lil dan lam juhud, anna lam juhud masbuqatun bi fi'li kaunin manfiyyin. Bahwa lamul juhud itu dia masbuqatun didahului oleh fi'il kaun, fi'il kana, manfiyyin yang dinafi. Makana, lam yakun dan seterusnya ya. Contohnya makana dan lam yakun ila akhirih. Yang ketiga, ini panjang sekali ya penjelasannya, belum dapat ini kita nih latihannya. Contoh. I'rabnya banyak ini. Udah. Mudah-mudahan selesai sampai di sini. Udah berapa waktunya? Masih 15 menit ya. Kalau juhud kan ingkar, Bapak. Kalau juhud kan ingkar. Kalau taklil berarti Bapak artinya taklil? Alasan. Alasan. Sebab. Oh, ya. Oke. Thank you, Pak. Saya. Ya. Kalau lamul juhud dia artinya tidak ada artinya sebenarnya, arti tidaknya itu diambil dari kana ya, dari kana atau lam yakun. Wa maka al muslimu lihat tidak sepantasnya orang muslim berbuat khianat. Nah itu lamnya apa tuh artinya? Ada di sebenarnya dia, tapi dia mendapatkan arti inkarnya itu dari nafinya yang ada pada makana. Ini penjelasannya seolah panjang ya, tapi ringkasnya nih begini aja nih ringkasnya ya. Fi'il mudhari itu dia marfu kalau belum ada apa-apa. Mansub kalau ada amil nasab, majzum kalau ada amil jazam. Nanti kita masih sedang di mansub. Cuma kan ada cabang-cabang pembahasannya. Marfu itu ada yang marfu dengan tanda dhammah zahirah seperti al-tabu. Ada yang dengan tanda dhammah muqaddarah seperti yad'u, yarmi dan yas'a.
Ada yang dengan tanda subutun nun seperti yatabun. Sekarang juga yang mansub kalau karena ada amil nasab. Amil nasab yang utama itu adalah an, kan, an, kai, lan, dan idan. Ya, an, kai, dan lan. Idan itu jarang gitu. Di Quran juga nggak ada idan. Tapi dia di sini menyebutkan ada beberapa lagi adawat yang lain yang juga menasabkan fi'il mudhari yang dia sebutkan nasabnya karena an mutmarah. Tapi sebagian ulama menyebutkan udah dia yang menasabkan, nggak usah pakai disebut an mutmarah lagi. Contohnya baru dua kita baca. Pertama adalah lamut tahlil, kedua lamut syukur. Yang ketiga adalah yunsabul fi'lul mudhari'u bi an al-mutmarati wujuban ba'da hatta. Kalau setelah hatta dia mansub juga dengan mutmarah wujuban yang nggak boleh dimunculkan hattaan gitu, nggak bisa. Contohnya iqra jayidan hatta tafhama. Baca yang benar sampai kamu mengerti. Iqra jayidan hatta tafhama. Udrusa hatta tanjaha. Belajarlah kalian berdua hingga kalian berdua lulus. Nah, kalau dia mau di sini tafhamanya nih begini diarahkan. Tafhama fi'il mudhari' mansubun bi an mutmarah qabla ba'da hatta. Bi an mutmarah ba'da hatta. Tapi kita buat i'rab sederhana aja, nggak usah deh cerita an mutmarah ini. An mutmarah ini bikin repot, langsung aja. Tafham fi'il mudhari' mansubun bi hatta. Fi'il mudhari' mansub karena ada hatta. Ya. Yang keempat, yunsabu al-fi'lul mudhari' bi an al-mudhari' wujuban ba'da au. Au ini bukan au ataf ya. Dia au di sini yang menasabkan fi'il mudhari'. Contohnya la'amalanna au at'aba. Qum au yarji'ab tuyuf. Aunya yang artinya sebenarnya sama dengan ila ya, hingga, sampai. La ahmalanna au at'aba. Saya akan terus bekerja. Saya benar-benar terus akan bekerja sampai kecuali saya capek atau hingga saya capek. Qum au yarji'ab. Berdiri aja terus, jangan duduk. Sampai atau kecuali para tamu sudah pulang. Nah, at'aba ini mansub karena adalah au. Ya. Au apaan katanya au bisa menasabkan? Ya, ada an mutmarah setelah au ini. Jadi au an at'aba. Qum au ay yarji'a. Ya. Supaya kalau kita mengirabkan begitu panjang jadinya. Fi'il mudhari' mansubun bi an mutmarah ba'da au. Langsung aja sebut fi'il mudhari' mansubun bi au. Ya. Lebih mudah kan ya. Kemudian yang kelima, yunsabu al-fi'lul mudhari'u bi an al-mutmarata wujuban ba'da waw al-'ataf al-mutadamminati ma'na al-ma'iyah. Ini yang dia pakai pakai keterangan ribet. Nih. Dia nih kalau kata ini kita buang begini nih, yang di dalam kotak itu dibuang ya. Jadi yunsabul fi'il mudhari' bi an mutmarah wujuban ba'da wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Dia pakai sebut waw ataf yang memberikan arti ma'iyah. Ya, waw ataf yang memberikan arti ma'iyah. Dia lebih gampangnya sebut adalah fi'il mudhari' mansub dengan mutmarah wujuban setelah waw ma'iyah. Contohnya ini contoh yang masyhur. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Jangan kamu melarang satu perilaku wa ta'tiya mithlahu sementara kamu melakukan hal yang sama. Jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Dan ternyata dia tukang bohong. Ya. Jangan berkhianat, jangan berkhianat. Oh, dia pengkhianat paling nomor wahid. Wa ta'tiya nih yang kita bicarakan. Ta'tiya fi'il mudhari' mansub. Kenapa nih ada waw? Waw apaan tuh? Dia bilang waw ma'iyah. Kalau dia buat sini waw ataf yang memberikan pengertian ma'iyah. Ya. Bersama dengan itu, padahal kamu la tanha an khuluqin. Jangan kamu melarang satu
perilaku. Wa ta'tiya, bersamaan dengan itu, pada saat yang sama kamu melakukan hal yang sama gitu ya. La tudzakir wa tastami'a ilal midya. Jangan mengulang pelajaran, jangan belajar wa tastami'a ilal midya sambil mendengarkan radio. Orang kita nih, Bang. Belajar dengar radio, tuh belajar apa dengar radio nih? Tastami'nya mansub karena ada waw, namanya adalah waw ma'iyah. Ya. Saya membuat catatan untuk yang ini ya, sebagian yang berpendapat masalah waw ma'iyah ini. Ya beda-beda pendapat lah. Yang la yajuz an tusamma hadil waw bi waw ma'iyah li'anna waw ma'iyah ya'ti ba'daha ism mansub yu'rabu maf'ulan bihi. Yang di fi'il ini tidak bisa diberi nama wawnya ini sebagai waw ma'iyah. Kenapa dia bilang? Li'anna waw ma'iyah ya'ti ba'da ism mansub. Karena kalau waw ma'iyah itu setelahnya ada isim mansub yang di'irabkan sebagai maf'ul ma'ah. Nah, itu kalau dia isim seperti penjelasan kita itu apa? Sirtu wal qamara, jaraitu wal jibala. Tuh dia al jibalanya maf'ul karena dia maf'ul ma'ah ya setelah ada waw. Nah di sini dia nggak mau dia artikan wawnya wawnya karena nanti konotasinya sama dengan yang ada di isim ya. Tapi bukan itu yang penting bagi kita. Yang penting itu adalah wawnya menasabkan karena urusan kita adalah di Arabnya itu dia apa tuh dibacanya i atau a atau sukun. Yang terakhir adalah yunsabu al-fi'lul mudhari' bi an al-mudmarah wujuban ba'da fa as-sababi. Fi'il mudhari' mansub dengan al-mudmarah wujuban setelah fa sababiyah. Fa sababiyah ini adalah menjelaskan dia seperti jawab ya, seperti jawaban yang menjelaskan alasan tidak umpamanya dia melarang sesuatu ya, jangan dilakukan itu, kenapa alasan itu dilarang. Contohnya kayak gini nih ya. Ya. La taksal fatar suba. La taksal fatar suba. Jangan malas fatar suba. Nanti kamu jadi tidak lulus. La taksal fatar suba. Jadi in taksal tarsub. La taksal fatar subani. Tarsuba mansub. Kenapa dia mansub? Karena ada fa, ini fa-nya namanya fa sababiyah. Udrus fatanjaha, belajarlah supaya nanti kamu lulus. Dengan sebab belajar itu kamu bisa lulus. Fatanjaha. Jadi tanjahanya mansub karena ada fa sababiyah. Tapi paling banyak ini fa sababiyah ini sebelumnya adalah yang adanya bentuk larangan. Ya seperti di Quran itu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Juga ada contoh-contoh yang lain. Ya wala tarkanu lahum fatamassakum nar wala tarkan ilaihim fatamassakum nar wala tarkan apa wala tarkanu ilaihim fatamassakum nar. Baik. Ini dia nanti ya dengan beberapa contoh. Ini dia beberapa adawat yang lain yang juga menasabkan fi'il mudhari' selain yang utama. Yang utama apa dia? Ini dia yang 4 ini ya. Meskipun yang 4 ini yang banyak hanya 3 ini. An, kailan, dan idan. Itu jarang dia. Ya. Selain an, kailan, idan ini disebutkan yang juga menasabkan adalah mana dia nih mulai dari nomor 1. Lamul juhud, hatta, au, waw, ataf yang mengandung arti ma'iyah, dan yang ke-6 adalah fa sababi. Mungkin di antara yang semua ini yang paling banyak dipakai ini adalah lamut ta'lil dengan hatta. Kita akan banyak contoh di Al-Quran adalah lamut ta'lil dengan hatta. Lamul juhud juga ada beberapa ya. Kalau yang lain tidak ya. Wa ma'iyah kayaknya enggak ada deh. Susah nyari Al-Quran. Ada fa sababiyah ada beberapa.
Baik, kita akan selanjutnya akan masuk ke contoh i'rab, tapi waktunya udah habis. Silakan kalau ada pertanyaan. Sisa 3 menit lagi waktunya. Ya. Berapa nih? 17 halaman 8. Oh, belum separuhnya, masih panjang ya. Karena banyak contoh di seperti latihannya di sini. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah ya, tidak ada pertanyaan. Saya demam, Bapak. Demam pusing. Materinya baru saya kirim tadi, Bu Endah. Yang lupa saya ngirim. Bapak, sudah saya terima, sudah saya beritahu juga. Sudah di-download, Bapak. Syukron. Dari ini kan I'rab fi'il mudhari ini ya pembahas sederhana sebenarnya kan. Dia bilang fi'il mudhari, dia kalau ada yang menasabkan mansub, kalau ada yang menjazamkan majzum. Enggak ada, berarti dia marfu. Kalau isim kan kita agak ribet gitu. Mansub, kenapa mansub? Macam-macam alasannya mansub. Maf'ul bi, maf'ul Allah, apa segala macam. Marfu, kenapa marfu? Macam-macam alasannya. Kalau dia amilnya ini, amil nasabnya kelihatan. Amilnya amil lafzi, ada lafaznya. Ada amil jazam juga seperti itu ya. Baik, idzan naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sekian, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba Bu Endah lihat nanti ya. Kalau tahu bagaimana cara merubah tampilannya ini yang dari hitam menjadi putih.